Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya Randy Anugrah Waringga di channel YouTube saya, yakni Randy Unipar ya. Nah, kenapa channelnya namanya Randy Unipar? Ini karena saya berkuliah di Universitas PGRI Argopuro Jember ya. Nah, video pemaparan materi yang saya buat juga dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah pendidikan tunanetra prodi PLB ya, Bunda Tati. Ya, sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman, barangkali selama pemaparan nanti ada yang kurang gimana atau tidak gimana, karena ini kan buat sendiri ya. Jadi sambil bercerita tentang pengalaman apa sih dampak ketunanetraan di dalam keluarga dan masyarakat, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari dampak ketunanetraan di dalam keluarga. Siapa sih yang tidak mau terlahir sempurna? Tapi pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Seperti lagunya The Massive ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah itu, saya setuju itu ya. Nah, maka dari itu, karena pada hakikatnya manusia ini tidak ada yang sempurna, maka ya syukuri apa yang ada. Kita harus mensyukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini dan melakukan yang terbaik. Itu hadis dari Ian The Massive ya. Hadis. Jadi seperti halnya seorang tunanetra ya. Meskipun kita tunanetra ya, termasuk saya ini, diberikan hambatan penglihatan, tapi ya tetap mensyukuri, ambil sisi positifnya. Jadi orang tunanetra itu enak ya, sembarang barang enak, pengawalnya banyak dan lain sebagainya. Kesuksesan dari seorang tunanetra itu sangat diperlukan support ya, atau dukungan, motivasi dari keluarganya, baik itu orang tua, saudara, ataupun keluarga-keluarga yang lain. Baru kemudian diri sendiri, ada nggak kemauan untuk belajar hidup mandiri ya, belajar untuk tujuan meraih kesuksesannya, seperti itu. Jadi percuma ya kalau keluarga sudah mendukung ya, misalkan fasilitas sudah tercukupi, tapi nggak ada kemauan dari diri sendiri untuk belajar, ya percuma, tidak akan jadi apa-apa. Begitu. Kalau ada kemauan tapi tanpa adanya dukungan dari keluarga, itu masih bisa. Jadi keluarga masih bisa lah, pelan-pelan kita berikan pengertian kepada keluarga kita, bahwasanya ini loh, kita ini loh, ini bisa. Nah, karena ya seperti yang ada di dalam materi yang saya sampaikan, dampak ketunanetraan terhadap keluarga ya, di dalam keluarga utamanya itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya namanya ya, saya kok jadi mikir gini ya, intinya tuh pokoknya tuh rawan gitu kalau misalkan orang tua punya anak tunanetra itu, waduh itu pokoknya rawan. Ada 4 dampak ketunanetraan di dalam keluarga. Di antaranya adalah 1, orang tua. Nah, ini orang tua ini juga
kupasannya lagi ya. Jadi ada 5 reaksi orang tua ya. Ada 5 reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya. Di antaranya A, penerimaan secara realistik maksud saya. Nah, orang tua yang seperti ini bagus menurut saya. Contoh orang tua saya sendiri sih. Jadi orang tua saya itu benar-benar bagus kalau mendidik anaknya yang tunanetra. Padahal mereka itu nggak ada namanya jiwa PLB, nggak ada. Tapi mereka sangat bagus sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan hidup mandiri. Seperti itu. Ini bukan pamer atau bukan promosi, tapi motivasi untuk orang tua yang lain atau untuk tunanetra yang lain ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tidak menerima kondisi anak. Nah, ini tidak menerima kondisi anak. Jadi terkadang ada ya, saya pernah menjumpai orang tua punya anak tunanetra, tapi dia nggak mau mengakui kondisi anaknya. Gitu. Kalau anaknya itu tunanetra itu nggak mau, yang katanya itu kena santet lah, kena guna-guna lah. Nah, seperti itu. Padahal ya memang sudah takdirnya tunanetra seperti itu. Nah, makanya untuk orang tua yang mendengarkan pemaparan ini, tolong ya kalau ada yang punya anak tunanetra, saudara mungkin, nah diberikan pengertian ya kepada saudaranya bahwasanya tunanetra itu bukan aib ya. Nah, keterbatasan anak itu bukan aib keluarga. Kemudian yang C adalah terlalu melindungi atau over protektif terhadap anaknya. Nah, ini banyak saya jumpai ini. Orang tua teman-teman saya, adik-adik saya, ini banyak yang seperti itu. Yang sering saya jumpai seperti itu tuh 1 orang desa, 2 orang kaya. Ini saya enggak dengaling-aling ya. Ini langsung menyebutkan ya, 1 orang desa, 2 orang kaya. Tapi kalau orang desa itu mungkin maklum ya, karena mungkin kurangnya informasi ya. Tapi kalau orang kaya itu kan mereka sudah ya. Tapi anehnya itu ya seperti itulah mereka begitu. Jangan seperti ini, jangan kalau kemana-mana jangan sendirian. Nanti kalau dianu orang gimana? Nah, nanti kalau culik orang, kalau diapa-apain orang. Jadi seperti saya ya, prinsip yang ditanamkan orang tua saya terhadap saya adalah kemanapun kamu pergi, pasti insya Allah ada orang baik yang membantu kamu. Nah, ini omongan orang tua yang seperti ini membuat kepercayaan diri saya itu tumbuh. Makanya saya ngeluyur ke sana kemari itu tidak ada beban sudah. Dulunya orang tua saya itu ya sama sih dulunya, tapi karena orang tua saya sering berkumpul bersama dengan guru-guru sekolah luar biasa ya, salut saya terhadap orang tua saya itu gini. Jadi orang tua saya ini masih punya inisiatif untuk mendekati guru-guru SLB dalam rangka untuk mencari pengetahuan tentang ini loh, anak saya kok seperti ini ya, kenapa ya, terus bagaimana ya cara penanganannya ya. Nah, seperti itu. Maka akhirnya orang tua saya itu ya alhamdulillah lah ya, tidak terlalu melindungi terhadap anaknya yang tunanetra ini ya. Seperti itu. Jadi saya sekarang itu kemana-mana sendiri, terus melakukan aktivitas sehari-hari juga sendiri, pakai baju sendiri, semua sendiri ya, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri. Nah, makanya jadilah
Randy Anugrahawaringga yang sekarang. Terus kemudian yang keempat atau D, penolakan secara tertutup. Jadi, nah ini kalau penolakan secara tertutup ini saya juga banyak menjumpai ya, penolakan secara tertutup ini. Jadi nanti kalau ada orang anaknya disembunyikan, mentang-mentang anaknya cacat, mentang-mentang anaknya itu berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau ada tamu disembunyikan, ada orang disembunyikan, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, ini salah satu dampak dari ketunanetraan juga. Kemudian yang kelima, reaksi yang kelima yaitu penolakan secara terbuka. Waduh, ini parah. Kalau penolakan secara terbuka ini parah sudah. Ya. Jadi anaknya dibuang, dikasihkan orang, ya. Atau nggak ngereken, anaknya tetap dikasih makan, tapi nggak diopeni. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu pokoknya kayak gitulah, nggak diopeni, nggak dirawat, sehingga anaknya itu menjadi tunanetra yang ya Allah, yang gimana gitu ya. Ini juga merupakan reaksi orang tua terhadap dampak ketunanetraan. Kemudian dampak ketunanetraan yang kedua itu adalah saudara. Nah, kalau tadi orang tua, sekarang saudara. Saudara ini biasanya kalau ada saudaranya, saudara kandungnya yang tunanetra itu biasanya merasa terbebani. Duh, adikku gak ketok, kok lek ngene-ngene piye dianokno. Biasanya. Tapi bukan saudara salah, saudara salah. Bukan saudara saya ya. Kalau saudara saya ini alhamdulillah, apalagi mereka juga cewek semua, alhamdulillah nurut-nurut sama saya. Padahal saya saudara yang berkebutuhan khusus, tapi mungkin karena mereka menghargai saya sebagai saudara laki-laki, maka ya mereka fan-fan saja sama saya gitu ya. Jadi mereka banyak membantu saya, dan ya saya diperlakukan seperti saudara-saudaranya yang lain. Kemudian yang ketiga adalah keluarga lain, seperti paman, bibi. Nah, ini terjadi di dalam keluarga saya. Saya ini adalah orang tunanetra yang tidak pernah dilibatkan dalam urusan-urusan apapun yang menyangkut keluarga besar. Ya, kalau keluarga kecil mungkin saya dilibatkan, tapi kalau untuk keluarga besar tidak. Saya tidak dipercaya untuk terlibat gitu. Bahkan mulai kecil, kalau saudara-saudara saya yang lain kayak paman, bibi, keluarga-keluarga saya yang lain itu jalan-jalan, itu saya nggak pernah diajak. Yang diajak itu saudara saya yang normal-normal itu, yang awas-awas maksud saya, itu yang diajak. Sementara saya tidak pernah diajak. Sampai sekarang pun saya sudah bekerja seperti ini, ya tetap mereka ya seperti itu. Tapi saya biarkan aja lah. Orang saya sekarang udah bisa cari uang sendiri, kerja sendiri, ngapa-ngapain juga bisa sendiri. Sudah nggak mikir. Bukan berarti nggak butuh sama mereka, tapi ya gimana ya? Kalau mereka ngajeni sama saya ngajeni mereka. Tapi kalau mereka nggak ngajeni ya gimana lagi? Terus yang keempat adalah masyarakat. Nah, ini masyarakat ini. Jadi kita sebagai seorang tunanetra kalau ingin dihargai masyarakat, ingin dianggap masyarakat sebagai sosok yang berkualitas, maka kita harus interaksi sosial kita itu harus yang bagus.
Jadi kita harus sering berbaur dengan masyarakat sekitar. Nggak usah yang gimana-gimana sudah. Contoh ya, kalau ada kerja bakti, otomatis kita kan nggak bisa bersih-bersih, ikutan bersih-bersih kan nggak bisa. Ya udahlah, kita tetap ikut kumpul di sana, ngasih rokok, monggo Pak ini dirokok. Nah, itu udah, kita insya Allah akan dihargai oleh masyarakat. Terus kalau kita punya kemampuan, misalkan kita punya kemampuan apa, musik, kita terlibat dalam kegiatan masyarakat. Misalkan ada acara Maulid Nabi, nah kita sumbangkan kemampuan kita. Kita sumbangkan kemampuan kita. Terus misalkan apalagi masas. Nah, kalau ada tetangga-tetangga yang kecekluk itu, kecedet atau apa, nah itu kita bantu. Perkara nanti mereka ngasih uang ya terima, itu berarti rezeki kita. Kalau enggak ya jangan harus ulo kita. Itu ya. Jadi pada intinya selain support atau motivasi dari keluarga, seorang dengan penyandang tunanetra atau mempunyai hambatan penglihatan ini juga harus mempunyai kemauan sendiri untuk belajar dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Tujuannya agar mampu hidup mandiri dan meraih kesuksesan di masa depan. Dan utamanya, ini yang paling utama ya, agar tidak menimbulkan stigma yang salah di mata masyarakat. Jadi supaya masyarakat dan keluarga itu tidak menganggap kita adalah makhluk yang tak berguna, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.